Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Miftah Kelima ya. NIM 233141111 dari kelas PGM 3C UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai berbicara dalam keterampilan berbahasa Indonesia. Nah, berbicara itu merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks bahasa Indonesia, berbicara itu mencakup kemampuan untuk menyampaikan ide, informasi, pendapat, maupun perasaan secara lisan dengan cara yang jelas, efektif, dan sesuai dengan norma kebahasaan. Nah, keterampilan ini tidak hanya mendukung interaksi sosial, tetapi juga menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam dunia akademik, pekerjaan, dan kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya yaitu tujuan berbicara. Keterampilan berbicara memiliki berbagai tujuan, tergantung pada situasi dan juga kebutuhan. Beberapa tujuan utama berbicara itu meliputi yang pertama ada menyampaikan informasi dan memberikan fakta atau pengetahuan kepada orang lain. Yang kedua ada menghibur, yaitu melibatkan pendengar melalui cerita, humor, atau pengalaman pribadi. Yang ketiga ada mempengaruhi, yaitu meyakinkan orang lain untuk menerima ide atau pandangan tertentu. Kemudian yang terakhir ada menjalin hubungan, yaitu membangun dan mempereratkan komunikasi interpersonal. Dalam berbicara itu ada aspek penting, yaitu yang pertama ada kelancaran. Nah, berbicara dengan lancar itu menunjukkan penguasaan kosakata, tata bahasa, dan juga kemampuan menyampaikan ide tanpa terganggu oleh jeda atau kebingungan. Kelancaran itu membantu menjaga alur komunikasi agar tidak terputus dan juga mudah dipahami oleh pendengar. Yang kedua ada kejelasan. Dari kejelasan dalam berbicara itu melibatkan kemampuan memilih kata-kata yang tepat, artikulasi yang jelas, serta intonasi yang sesuai. Hal ini memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh pendengar tanpa kesalahpahaman. Yang ketiga yaitu ketepatan. Nah, ketepatan mencakup penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks, tujuan, dan juga audiens. Dalam berbicara formal, misalnya diperlukan penggunaan bahasa Indonesia yang baku, sedangkan dalam percakapan santai, gaya bahasa yang lebih fleksibel dapat diterapkan. Nah, yang keempat yaitu ada ekspresi nonverbal. Selain ucapan, keterampilan berbahasa itu juga melibatkan ekspresi nonverbal seperti kontak mata, gerakan tubuh, dan juga ekspresi wajah. Nah, unsur-unsur ini membantu memperkuat pesan yang disampaikan serta meningkatkan daya tarik komunikasi. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima ada pendengaran aktif, yaitu berbicara yang efektif tidak hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga mendengarkan respon dari lawan berbicara. Pendengaran aktif ini memungkinkan seseorang merespon dengan tepat dan menjaga dialog tetap interaktif. Kemudian yaitu ada cara mengembangkan keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu berlatih secara rutin dengan berbicara di depan cermin, merekam diri sendiri atau berbicara dengan orang lain. Yang kedua yaitu membaca buku atau artikel. Nah, untuk menambah wawasan dan juga kosakata. Yang ketiga ada bergabung dalam diskusi atau debat. Nah, untuk melatih kemampuan berbicara di hadapan orang banyak. Kemudian yang keempat ada mengikuti pelatihan atau kursus public speaking, yaitu untuk mempelajari teknik berbicara yang lebih profesional. Dan yang terakhir yaitu yang kelima itu untuk mendengarkan pembicara inspiratif, yaitu untuk memahami cara mereka menyampaikan pesan dengan baik. Nah, dengan terus mengasah keterampilan berbicara, seseorang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Di era modern ini, kemampuan berbicara yang baik dalam bahasa Indonesia juga berperan penting dalam melestarikan kebudayaan dan juga identitas nasional. Sekian dari saya, apabila banyak kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.